Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan lalu Buya Alaidin, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kabul, Ketua Majelis Ulama Indonesia Rokagudu, bersilaturahim. Lalu kemudian saya janjikan, insya Allah nanti saya koordinasikan dengan Pak Ahmad, karena Pak Ahmad jadwal untuk Rokagudu saya serahkan ke beliau biar mudah. Lalu kemudian hari ini kami ke Mahathir tadi, dan karena santri sekarang sedang libur tidak di pondok, maka saya dapat info dialihkan ke Masjid Besar Fajar Kabul. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Hadir bersama kita malam ini para ulama, Bapak Dr. Ahmad MSI, anggota DPR RI. Hadir juga tokoh masyarakat Bumi Lajang Kuning Riau yang berasal dari Rokagudu, Bapak Dr. Hewan Aidir MM, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau di masjid masih banyak anak-anak lari-lari berteriak-teriak, itu kebahagiaan buat kita. Saya tadi sampai itu yang menyambut anak-anak berkerumun. Saya bahagia, berarti anak-anaknya kenal dengan Ustaz Somad. Itu membuktikan bahwa bapak ibunya di rumah membuka YouTube dan anaknya melihat. Kalaulah anak-anak ini tidak tahu, tidak dibawa ke masjid, maka banyak sekali yang merusaknya. Internet, gadget, laptop, drama Korea, sinetron India, TV, parabola. Tapi hari ini kita lihat, walaupun godaan luar biasa, masjid masih tetap ramai. Insya Allah di masa akan datang anak-anak kita inilah yang akan melanjutkan perjuangan Islam, insya Allah. Kabupaten Rokagudu disebut dengan negeri 1010 karena memang ini jalurnya tarekat Naqsabandiyah. Hampir semua tarekat-tarekat yang ada di Sumatera ini, itu kalau ditelusuri jalurnya nanti ke Rokagudu. Misalnya yang ada di Langkat Sumatera Utara, itu adalah dari Rokagudu, Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau kita pergi ke Sungai Kampar, terus ke Pelalawan, sampai ke Kepulauan Riau, ke Batam, itu nanti kalau ditelusuri juga arahnya nanti kemari ke Pangkal ini, yang sekarang masuknya Kabupaten Kampar, tapi dia masih sejalur dengan Rokagudu. Itu Syekh Ja'far Pulau Bonal. Lalu kemudian kalau kita telusuri pula yang di Aceh, Aceh itu dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali itu dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani punya anak Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya putra, itulah dia guru kita Al-Mukarram Buya Alaidin Ampal. Jadi semua tarekat besar di luar Riau itu jalurnya ke Riau. Makanya kalau ada orang Riau tidak bertarekat, tidak bersuluk, itu ibarat ayam mati di lumbung padi. Padahal dari tempat
orang negeri asalnya Riau secara umum 12 kabupaten kota. Riau yang 12 kabupaten kota ini diperkecil lagi. Kabupaten Rokan Hulu inilah induk dari segala tarekat. Anak-anak kita mesti disadarkan itu. Kalau tidak disadarkan, dia tidak akan menghormati asal usulnya. Dia tidak tahu dia datang dari mana. Maka kita sadarkan, kamu orang Melayu. Melayu itu Islam. Kalau Melayu tidak Islam, hilang emanya, tinggal layunya saja. Oh, saya bukan orang Melayu, saya orang Jawa. Orang Jawa pun kalau sudah tinggal di bumi lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sini tempat kita hidup, di sini tempat mencari nafkah. Maka kita sudah menjadi bagian dari orang Melayu. Oh, saya orang Batak, Pak Ustaz. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak pun sudah jadi Melayu. Oh, saya orang Bugis, Pak Ustaz. Orang Bugis punya peranan luar biasa di bumi lancang kuning. Sampai-sampai beberapa nama kota di Riau itu diambil dari nama yang dibuat oleh orang Bugis. Di antaranya kota Perawang. Perawang itu Bugis. Karena kalau bahasa Indonesia Perawan. Orang Bugis yang bilang pisang, makan pisang di bawah jembatan. Ini dia Perawang. Itu yang ngomong bukan saya. Itu yang ngomong Ketua Persatuan Masyarakat Bugis di Riau. Namanya Daeng Muhammad Yusuf, ketika berbicara tentang bagaimana Bugis di bumi Melayu. Banjar satu kabupaten, Indragiri Hilir, itu saudara-saudara kita dari Banjar. Saya setiap kali pergi ke Kalimantan, di Banjarmasin, jumpa yang pertama mereka tanya, Ustadz sudah sampai ke Tembilahan. Ustadz ada hadir di Aul Syekh Abdurrahman Siddiq. Syekh Abdurrahman Siddiq adalah mufti kerajaan Indragiri Hulu, merupakan cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Jadi kalau Sumatera ini begitu banyak komunitas etnis suku, maka kita berasal dari jantungnya Sumatera, Riau. Dan Riau ini pusat tarekatnya adalah Rokan Hulu. Ini anak-anak kita mesti disadarkan. Menyadarkan anak-anak ini dari bawah dan dari atas. Dari bawah melalui ceramah, melalui khutbah, melalui tausiah. Dari atas melalui kekuatan politik. Maka umat ini mesti disadarkan dari dua jalur. Ambil contoh tentang masalah bayar zakat. Bayar zakat saya hanya mampu berceramah. Wa atuz zakat, bayarlah zakat. Tapi saya tak bisa memaksa. Yang bisa memaksa itu adalah perda, peraturan daerah. Semua perusahaan PNS yang ada di Rokan Hulu, zakat potong atas. Bisa atau tak bisa? Bisa, tapi itu tidak lewat ceramah. Itu lewat perda, peraturan daerah. Yang membuat peraturan daerah itu siapa? Yang membuat peraturan daerah itu DPRD. Yang memilih DPRD itu siapa? Yang memilihnya kita. Makanya saling kait mengait antara yang dari bawah, ceramah, khutbah, tausiah, dengan yang dari atas bekerja sama. Saudara-saudara saya yang duduk di DPRD, saya tidak mengejek mereka. Apa kalian? Cuma duduk saja di DPR. Apa kerja kalian? Silakanlah bekerja membuat peraturan daerah Rokan Hulu. Dan kawan-kawan saya yang ada di dewan juga tidak mengejek saya. Apa kalau Ustaz Somad hanya tausiah saja di masjid? Siapa yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Yang paling ikhlas karena Allah. Tapi dua-duanya ini berdakwah. Jadi kalau ada nanti anggota masyarakat kita orang baik, mengerti agama, jangan kita hujat.
pendapat. Karena tak mungkin kita duduk ramai-ramai di situ. Maka kita memilih 50 orang dan Pak Ahmad bertarung di Senayan 500 orang se-Indonesia. DPR RI. Jadi yang mau dipilih oleh rakyat. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Rembah. Kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Indragiri. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tinggal di kerajaan Melayu, meninggal ayahnya, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Namanya monarki. Tapi kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi semua orang bisa, karena kekuasaan bukan di tangan penguasa, tapi kekuasaan di ujung jari rakyat. Satu orang satu suara. 5 menit di kotak suara itu efeknya 5 tahun ke depan. Maka jangan sampai suara kita dibeli dengan 50.000. Saya yakin orang kabur ini duitnya banyak, kaya-kaya. Amin. Dari mana Ustaz tahu orang kabur ini duitnya banyak? Masjidnya besar. Ini tanda bukti orang kabur ini berkah rezekinya, insya Allah. Besar masjid ini, walaupun di atasnya gelap. Tapi insya Allah sudah berapa kali saya dibawa Pak Ahmad kemari, ramai dengan sholat berjamaah, dengan tabligh akbar. Maka ini menunjukkan bahwa orang kabur tidak bisa suaranya dibeli 50.000, 500.000. Kalaupun terdesak juga ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apa nggak setuju? Duit haram. Apalagi kalau terkabul pembagian hakim tadi. Maka ini insya Allah apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama besar dari Mesir, tinggalnya di Qatar, ketua Persatuan Ulama Dunia, namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia, mencoblos itu sama dengan orang yang bersaksi. Saksi tak boleh bohong, karena dosa besar 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Yang pertama, syirik. Insya Allah kita dimakan dulu di kabun sudah selamat dari syirik, insya Allah. Amin. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Insya Allah kita pun anak-anak kita insya Allah jadi anak berbakti, selamat dari durhaka, insya Allah. Yang dikhawatirkan yang nomor 3 ini. Apa nomor 3? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita menjadi saksi palsu? Saksi di pengadilan. Wallahi, tallahi, billahi, bersaksi. Betul saudara Anda melihat ini. Betul Pak Hakim, padahal tak melihat. Saksi palsu. Saksi yang kedua, saksi saat menikahkan anak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Padahal bukan anak dia. Dia katakan anakku. Semua kita di situ mengaku. Padahal bukan anak dia. Karena anak itu sudah ada sebelum nikah. Tidak diakui sebagai nasabnya. Begitu menurut fikih, kesaksian palsu. Yang ketiga, kita sedang memberikan kesaksian palsu saat kita mencoblos kertas. Di situ sebenarnya kita sedang bersaksi. Saya bersaksi orang ini layak menjadi wakil saya 5 tahun. Padahal sebetulnya tidak layak. Kita pilih karena kita sudah dapat serangan pajar panggilan. Maka itu adalah dosa terbesar di antara dosa besar. Ada lagi saksi palsu? Ada. Waktu jenazah mau dikebumikan, ditanya, apakah jenazah ini baik
kita juga sudah memberikan kesaksian palsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa banyak hidup kita terjebak dalam memberikan kesaksian palsu. Jangan ditambah lagi kesaksian itu yang lama saja belum tentu diampuni Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lama-lama, kalaupun ada banyak yang besar-besar, yang kecil-kecil, dengan sholat, kata Nabi, orang sholat seperti tinggal di tepi sungai. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Lalu Nabi bertanya ke sahabat, apakah masih ada kotoran di kulitnya? Tak ada ya Rasulullah. Begitulah kita bersih dari segala dosa-dosa insyaallah. Tapi yang akan datang kita jaga yang paling baik insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi tentang anak-anak ini, maka kita bentuk dari sekarang, masukkan ke dia TK Al-Quran. Kalau belum ada, tolong masyarakat Kabul wakafkan tanah, buatkan TK Quran. Tidak usah menyanyi-nyanyi, berjoget-joget, menari-nari lagi. TK Quran, tamat TK, hafal juz amma. Tak usah mulu-mulu. Tamat TK, hafal juz amma. Selamat buta huruf Al-Quran, bisa dia jadi imam. Nanti kalau dia punya istri, punya anak, insya Allah sisa hafalan itu ada di kepalanya. TK Quran, SD Quran cukup. Yang di rumah cuma 2 itu saja. TK Quran, SD Quran. Adapun SMP, SMA tak ada tawar-menawar. Harga mati, wajib di pondok. Dulu orang untuk mondok jauh. Orang tua saya di Pelalawan. Saya mondok ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Dijenguk setahun sekali, baru berjumpa orang tua. Jadi anak bapak ibu mudah, dekat di Kabul. Pondok pesantren Darussalam. Pesantren pun tengok dulu. Kalau mau masukkan anak ke pesantren, lihat 3. Pertama, akidahnya mesti Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud, qidah, baqa, mukhalafatu lil hawadits, yamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat ilmu ayat sama pasal kalam. Yang kedua, fikihnya mesti bermazhab Syafi'i. Yang ketiga, tasawufnya bukan falsafi, tasawufnya bukan ilhadi, tasawufnya bukan munharif menyimpang, tasawufnya adalah tasawuf sunni. Kalau dalam versi lebih sempit lagi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tarekatnya Naqsyabandi. Begitulah ulama versi Persatuan Tarbiyah Islamiyah menjaga. Jadi jangan asal masukkan saja anak ke pesantren, tengok dulu. Kalau tak tahu tanya Buya dulu. Kenapa kau masukkan anakmu ke sana? Saya cuma mau ngambil hafalan Qurannya aja Pak Ustaz. Banyak orang tua sekarang katanya yang penting mengambil hafalan Al-Quran. Saya bilang jangan masukkan. Ini pondok tak betul. Nanti anak ini pulang dari pondok dia akan mengkafir-kafirkan orang. Tak peduli Pak Ustaz, yang penting ambil Qurannya aja. Memang betul. Begitu liburan pulang. Akhirnya bapak ayahnya sendiri yang menarik anaknya. Alhamdulillah anak saya sudah saya tarik lagi Pak Ustaz. Kenapa bapak tarik? Tapi dulu bapak bilang mau ngambil hafalan Qurannya. Pas sedang makan di rumah Pak Ustaz, bilangnya ke saya, ayah semua ini sesat, NU sesat, Muhammadiyah sesat, Al-Wasitiyah sesat, Perti sesat. Lama-lama saya berpikir Pak Ustaz, kalau Perti, NU, Muhammadiyah sesat, apalagi saya, berarti saya pun sesat. Untuk apalah anak saya hafal Quran kalau menyesatkan saya? Ternyata orang tua ini banyak, kalau cakap kita tak dia dengar. Setelah kejadian barulah dia faham. Ternyata tak ada gunanya hafal Quran, tak ada gunanya bisa bahasa Arab kalau tidak ada ukhuwah Islami. Jangan lupa, yang membunuh Sayyidina Ali
itu adalah Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam bukan orang kafir. Abdurrahman bin Muljam orang Islam. Ditikapnya Sayyidina Ali, meninggal, ditangkap Abdurrahman bin Muljam. Datang Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Sayyidina Ali, dipotongnya tangan Abdurrahman bin Muljam. Kau potong tanganku tak apa-apa, tak apa-apa Ja'far. Kau potong tangan kanan tak apa-apa Ja'far. Kau potong tangan kiri tak apa-apa Ja'far. Kau potong kaki kanan tak apa-apa Ja'far. Kau potong kaki kiri tak apa-apa Ja'far. Asal jangan kau potong lidah. Kenapa? Karena kalau kau potong lidahku, aku tak bisa lagi berzikir menyebut Allah. Tengok, yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang kafir. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang yang berzikir. Tapi dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Inilah yang disebut dengan khawarij. Khawarij memandang orang di luar dia adalah kafir. Di luar dia kafir. Kenapa mereka menganggap Ustaz Somad kafir? Mereka menganggap saya pertama pelaku bid'ah, kedua musyrik, ketiga kafir. Itu maka dia ejek-ejek saya di internet. Makanya gambar saya dibuat lingkaran, dikasih kali, dikasih peta, dicoret-coret, di bawah dibuat luas Ustaz ahli syubhat. Kenapa? Karena menurut dia ini bukan Islam. Tiga simpang yang tidak akan mungkin bertemu. Yang pertama, saya dianggap sebagai pelaku bid'ah. Kenapa saya pelaku bid'ah? Karena saya maulid Nabi, karena saya Isra Mi'raj, karena saya tahlil, karena saya menyambut 1 Muharram, karena saya halal bihalal, karena saya pakai Sayyidina, karena saya mendoakan orang mati, karena saya mengirim bacaan Yasin. Bagi mereka ini bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah masuk neraka. Yang kedua, mereka menganggap saya musyrik. Kenapa musyrik? Karena saya bertawassul. Saya bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Saya bertawassul dengan Syekh Baharuddin Naqsyabandi. Saya bertawassul dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Saya bertawassul dengan Syekh Ja'far Pulau-Gona. Saya bertawassul dengan Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai. Saya bertawassul dengan Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Bertawassul bagi mereka syirik, sama dengan orang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibril, Ba'un, Naham. Langsung aja kepada Allah. Jangan tawassul. Yang ketiga, mereka menganggap saya kafir. Kenapa? Karena saya mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Menurut Asy'ari tidak boleh dipahami tekstual. Allah bersemayam di atas arsy, tak bisa ditunjuk Allah duduk di atas arsy. Maknanya Allah Maha Kuasa. Karena Allah mawjud bila makan. Allah ada sebelum tempat itu ada. Sebelum ada tempat, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Ketika Allah menciptakan tempat, menciptakan waktu, Allah tidak berpindah, tidak bertempat dan tidak berwaktu. Itulah makna wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil Allah tak sama dengan makhluk. Dari mana ini dalilnya? Dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat satu lagi. Walam yakul lahu kufuwan. TK Quran, SD Quran, SMP, SMA, tak ada tawar-tawar. Tidak bisa kita jaga anak kita di rumah. Keponakan saya, anak saya wajib masuk pondok. Sedangkan saya dulu belum ada internet, susah orang tua saya menjaga. Cuma TV. Sekarang setiap anak pegang handphone, rusak otaknya,
rusak kepalanya. Kita tak sanggup mengawal dia. Saya megang anak, saya tak sanggup. Mau digendong lama menangis. Tunjukkan pemimpin baru dia diam. Siapa yang sabar menjaga anaknya? Tidak ada jalan lain. Masukkan ke pesantren. Saya dipanggil oleh psikolog. Ustaz Somad, boleh saya dialog dengan Ustaz 5 menit? Sebelum Ustaz tampil ceramah, saya minta 5 menit. Psikolognya ini perempuan. Ada apa, Bu? Coba Ustaz tengok gambar ini. Satu gambar anak yang kepalanya sehat. Satu lagi gambar anak, maaf cakap, kepalanya ditabrak truk, pecah, hancur. Coba Ustaz tengok gambar ini. Ya, apa nampak Ustaz? Nampak saya yang satu kepalanya bagus, yang satu kepalanya hancur. Salah Pak Ustaz. Dua-duanya sudah hancur Pak Ustaz. Loh, kenapa dua-duanya hancur? Yang ini fisiknya hancur, yang ini fisiknya utuh tapi isinya sudah hancur. Yang menghancurkannya apa? Handphone, gadget, TV, parabola. Yang membelikan adalah kita. Kita orang tua lah yang sudah menghancurkan anak-anak kita. Maka Allah Ta'ala sayang, Dia wujudkan ada pondok pesantren. Ulama-ulama besar mendirikan pondok pesantren sebagai warisan. Maka kalau sudah ada, kita tinggal memasukkan anak kita selamat dunia, selamat akhirat. Ini anak-anaknya. Adapun kuliahnya terserah. Saya hanya mengawasi anak-anak sampai 4 saja. TK, SD, SMP, SMA. Kuliah terserah. Anak saya, keponakan saya, adik-adik saya mau kuliah kemana terserah. Hobi komputer, saintek, suka hukum, pakai fakultas hukum. Mau perikanan, mau peternakan, mau pertanian, enggak masalah. Yang penting dia punya basic pendidikan agama. Adapun ibu-ibunya sudah terlambat. Ibu-ibu tidak sekolah lagi. Ibu jangan masuk pesantren, nanti bapak bingung. Ibu tinggal ngaji pengajian sore. Di lingkungan tempat tinggal saya, setiap Jumat ba'da asar, karena di antara waktu mustajab, Jumat setelah asar. Jumat pertama akidah, Jumat kedua sunnah, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat akhlak. Anak-anak sudah selamat, tapi ibu-ibunya mesti ada pengajian, wirid yasin. Habis wirid yasin, taklim tahlil. Habis taklim tahlil, doa. Habis doa, pengajian. Habis pengajian, tanya jawab. Itu mesti ada. Bapak-bapak kepala rumah tangga, coba kalian merenung. Kapan terakhir mengajar istri mengaji? Kapan terakhir membangunkan istri tahajud? Kapan terakhir mengajar istri sifat 20? Kalau sanggup aja, kalau tak sanggup serahkan kepada guru supaya diajar pendidikan. Alhamdulillah, masjid kita pinggir jalan besar, strategis, cantik. Kalau sudah ada pengajian, maka ibu-ibu datang majelis taklim. Tapi memang di mana-mana pengajian ibu-ibu selalu lebih ramai. Kenapa? Karena memang yang suka mengaji ibu-ibu. Lakinya Fir'aun, kecuali di Kabul. Di Kabul ini lakinya soleh-soleh semua. Tak malamnya aja Allah. Anaknya sudah selamat, TK Quran, SD Quran, pesantren. Ibunya insya Allah selamat. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4. Bapaknya bagaimana? Ar-rijal, laki-laki, kepala rumah tangga. Qawwamun 'alan nisa. Laki-laki jadi pemimpin, laki-laki jadi imam. Maka laki-laki mesti paham agama. Jangan malu, jangan segan. Tadi subuh saya untuk bapak-bapak setiap subuh Rabu membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Sudah masuk yang kedua tahun. Dulu mengaji hadis di Ronggo Warsito Akramun Nas 4 tahun. Pindah ke Masjid Al-Falah 2 tahun.
pindah ke An-Nur 3 tahun. Sekarang di Rimbo Panjang, masuk tahun kedua. Untuk bapak-bapak, ibu-ibunya boleh datang supaya saya lepas tanggung jawab. Kalau ditanya Allah di akhirat, hai Abdul Somad, sudahkah kau jaga yang 3 ini? Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah semuanya. Jangan cuma tabligh akbar, mesti ada mengaji. Tabligh akbar penting, tanah lapang, stadion, gor. Jadi kalau ada orang bertanya, apa di Ustaz Somad ini? Tabligh akbar penting. Sebab banyak orang yang belum ke masjid, banyak orang trauma ke masjid. Saya kalau ke masjid saya tak mau Pak Ustaz. Kalau di hotel saya mau. Kenapa tak mau ke masjid? Kawan saya 2 kali ke masjid meninggal Pak Ustaz. Trauma ke masjid. Itu maka saya tabligh akbar di tanah lapang, di stadion, di gor. Tapi di masjid mesti ada ngaji. Silakan di Pekanbaru ada baca Al-Azkar dengan Ustaz Zul Ikrami, ada baca Bulughul Maram dengan Ustaz Zul Hendri, ada baca Riyadhus Shalihin, ada baca Fathul Qarib, ada baca I'anatul Talibin. Mengaji. Tabligh akbar show, mengaji duduk. Maka dulu orang tua kita menyebut kaji duduk. Tapi ada yang paling penting di antara semuanya, berzikir. Berzikir ini tak bisa dibuat-buat sendiri, mesti berzikir. Pagi tadi datang orang ke rumah saya. Saya sudah mau berangkat ke Rokan Hulu. Tiba-tiba datang 10 orang. Ustaz, kami mau datang. Ayolah. Tapi saya 7.30 mau ke Rokan Hulu ini, mau ke Mahantu. Ayo insyaallah Ustaz. Ngobrol ceritanya tak pakai judul, tak pakai tema, belok ke sana kemari. Akhirnya sampai pada cerita, saya menganggap pendidikan tarekat itu pendidikan paling berhasil menurut saya. Dari mana Ustaz mengatakan tarekat itu berhasil? Pengalaman pribadi saya. Saya dibawa jamaah ke rumah sakit Arifin Ahmad, menjenguk ibunya berumur 95 tahun. Kulitnya sudah lembut macam tisu, tak bisa disuntik lagi, sobek. Tak dapat dokter lagi mana pembuluh darah. Jadi dibiarkan aja di rumah sakit. Waktu saya datang dengan anaknya, mak ini bertanya, kau siapa? Tak kenal dia anaknya. Kata anaknya, aku anak Oma. Ini kawan aku. Kawan kau ini siapa? Kawan aku ini namanya Ustaz Somad. Ustaz dia? Iya. Mak ini berbisik ke anaknya, sedekah. Saya tanya, apa kata dia Pak? Sedekah. Apa maksudnya? Mak saya ini pengamal tarekat Naksabandia. Kalau dia berjumpa sama gurunya, dia bersedekah. Maka waktu saya bilang tadi Ustaz, maka langsung otaknya berpikir sedekah. Lama saya merenung. Anak kandungnya tak dia kenal, tapi gurunya dia ingat. Begitu dalamnya pendidikan tarekat. Saya pergi ke rumah makan Pak Abbas, Jalan Arengka 2. Berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Saya mengajar di Usuluddin, kelas internasional 10 tahun. Dari 2008 sampai 2019 saya pensiun. 10 tahun saya mengajar. Duduk mahasiswa-mahasiswa saya di situ. Pas saya lewat, cuma angkat tangan aja. Lama saya merenung. Itulah hasil pendidikan kampus yang katanya hebat. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana hebat Pak Ustaz, pendidikan kampus atau pendidikan tarekat? Saya mengatakan 1000% lebih berhasil pendidikan tarekat. Kenapa? Saya melihat sendiri murid-murid mencium tangan mursyid, memuliakan mursyid. Sedangkan murid saya di kampus lewat ke rumah makan, jangankan membayarkan makan saya, melambai tangan, hai guys. Itu pelajaran pertama. Kenapa saya katakan pendidikan tarekat lebih berhasil? Kedua, saya duduk dengan
Rupanya orang ini kalau semakin tua, itu memori makin kacau, macam CD rusak. Cerita itu bisa berulang 3 kali. Tidak ada yang berani menghentikan dia, karena dia tentara, dia jenderal. Semua yang ada di situ udah bergelisah. Gelisah, acara belum juga dimulai. Saya lebih gelisah lagi. Tapi saya segan untuk mengatakan stop Pak. Dan saya segan dengan orang tua. Saya bolak-balik ke Rokan Hulu di bawah Pak Ahmad tahun 2010. Pertama Pak Ahmad bawa saya ke Islamic Center 2010. Baru berhenti 2016, 6 tahun bolak-balik. Berhenti 2016 itu karena bupati berganti. Kena coret nama saya. Pengalaman saya selama di Rokan Hulu, orang-orang tua di Rokan Hulu tak bercakap. Diam. Tasbihnya yang kencang. Ditanya satu, jawab satu. Apa kabar Khalifah? Sehat. Lama saya berpikir, kenapa orang tua ini tak bercakap? Saya tanya, kalian Khalifah satu hari berapa banyak zikir kalian? 5 Ustaz. Sikit betul, 5.000. Allah 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 Allah. Baru saya paham bahwa semakin tua kita, pikiran kita semakin banyak bercerita. Mulut bisa di stop, berhenti cakap. Tangan bisa di stop, berhenti. Tapi pikiran tak bisa di stop. Pikiran akan bekerja terus. Bagaimana menghentikan pikiran? Menghentikan pikiran dengan zikir. Dengan berzikirlah pikiran berhenti. Allah 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 Allah. Apa kerja orang bersuluk itu? Orang bersuluk itu kerjanya adalah menancapkan, menghunjamkan, mengsetupkan, memasangkan ismuzat di dalam qalb, sehingga yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, yadhkuruna Allah 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 Allah. Itu tidak bisa didapat melalui ceramah. Itu tak bisa didapat melalui tausiah. Itu tak bisa didapat melalui tabligh akbar. Itu hanya bisa didapat melalui talqin dari dulu. Buya Alaidin kemana bertalqin? Ke Buya Aidarus. Buya Aidarus kemana bertalqin? Ke Syekh Mudawali. Syekh Mudawali kemana bertalqin? Kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani kemana bertalqin? Kepada 2 mursyid hingga sampai kepada Syekh Sulaiman Zudi. Syekh Sulaiman Zudi kemana bertalqin? Kepada Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Sulaiman Al-Qarimi kemana bertalqin? Kepada Syekh Abdullah Afandi. Abdullah Afandi kemana bertalqin? Kepada Syekh Diyaquddin Khalid. Itulah mengapa tarekat itu disebut dengan tarekat Naqsabandiyah Khalid, karena ada nama orang di situ, Syekh Diyaquddin Khalid An-Naqsabandi. Syekh Sulaiman Zudi punya murid satu di Langkat, namanya Syekh Abdul Rokan. Syekh Sulaiman Zudi punya murid di Sorga. Sehebat-hebatnya 12 kabupaten di Riau, yang paling hebat Rokan Hulu, karena ada Sorga, Surau Ganyang. Namanya Syekh Ismail, Syekh Abdul Wahab, Syekh Ismail. Ada satu lagi Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ini murid dari Syekh Sulaiman Zudi, namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Hajah Siti Fatimah punya anak laki-laki. Itulah Bapak Dr. Haji Ahmad MSI yang merupakan keluarga tarekat. Jadi kita kalau tinggal di Riau, khususnya di Rokan Hulu, mau tak mau, suka tak suka, bertalqin tarekat minimal bersuluk 10 hari. Itu yang saya sampaikan di rumah saya subuh tadi. Saya tunjuk, kau ambil cuti 10 hari, ambil cuti 10 hari, ambil cuti 10 hari, pergi ke Kabul, jumpai Buya Alaidin, minta talqin. Nanti kau di
dimandikan mandi tobat, habis itu dipakaikan pakaian jenazah kapan, habis itu kau ditalkinkan la ilaha illallah. Apa yang lagi mau kita cari hidup ini? Maka saya menyarankan untuk menekan korupsi, menekan kenakalan, menekan riba. Salah satu caranya adalah dengan bersuluk. Sekarang bukan main lagi. Anggota dewan sebelum mendaftar ke KPU ada fit and proper test. PNS sebelum lengkap PNS-nya mesti ada lagi LPG. Saya mengusulkan ke depan Pak Ahmad, Bapak Dr. Hewan Haidir, kalau duduk nanti tolong buatkan perdanya semua PNS sebelum lengkap CPNS-nya kalau mau naik ke PNS bersuluk 10 hari. Yang sudah golongan 3D mau naik ke 4A suluk 40 hari. Biar supaya dia terhujam ke dalam. Ini tidak bisa dipelajari di kampus, di UIN, di IN, di UIR. Tidak ada orang bersuluk. Ustaz memangnya bersuluk? Saya bersuluk. Gimana ceritanya Ustaz bersuluk? Mimpi saya. Datang datuk saya. Kata datuk saya cuma 2 kalimatnya. Kau wa'am bersuluk. Bangun saya tanya almarhumah mak saya. Mak, kata datuk bersuluk. Memang betul. Berarti kau udah umur 40. Itu keluarga kita umur 40 memang bersuluk. Selama ini tak tahu. Andai tak ada mimpi itu mungkin seumur hidup saya tak bersuluk. Habis itu bersuluk saya 10 hari. Batalkan semua ceramah. Matikan handphone. Masuk dalam lampu. Hanya berzikir. Mandi, makan, sholat. Nasi nasi skop. Tak pakai lauk, tak pakai gula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puncak zikir adalah menjaga qalbu. Ala fil jasad mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Di dalam badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasad kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain jadi baik. Kalau yang segumpal ini rusak, yang lain jadi rusak. Ala wahyal qalb. Dia adalah qalb. Qalb itulah yang dibasahi dengan zikir itu. Supaya dia hidup terus, jangan sampai dia mati. Zikir Allah, 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 Allah. Sampai pada akhirnya nanti kita mati pun dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha. Kemarin saya ditanya, Ustaz, kemarin saya tengok di Padang bawa moge motor besar lewat setinjau Lawi. Iya. Selama Ustaz itu apa yang saya cakapkan? Zikir lah, apa lagi? Apa lagi kita ucapkan? Iya, kalau kita selamat, kalau kita jatuh, kalau kita mati, maka kita ingin. Bayangkan bapak nanti tua di rumah sakit, ruang ICU, anak tak boleh masuk, istri tak boleh masuk, sendiri di ruang ICU, security di luar, sendiri. Kawan sebelah meninggal, sebelah kiri hampir meninggal. Apa yang membuat kita di sini? Apa tak stres? Orang mutarekat tak stres. Kenapa? Karena dia sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan lataifnya, sibuk dengan ismuzatnya, sibuk dengan latifatul qalbinya, latifatul sirrinya, latifatul khafinya, latifatul akhfal. Maka dia sibuk dengan zikirnya kepada Allah. Man syaghalahu zikri. Siapa yang sibuk berzikir mengingat aku sampai dia lupa berdoa. Siapa yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, a'taitu afdal mimma sa'ala sa'ilun. Aku berikan dia lebih baik daripada yang diminta orang berdoa. Siapa yang sibuk berzikir sampai tak sempat berdoa, aku berikan dia sesuatu lebih baik daripada yang diminta orang berdoa. Itu orang tarekat. Tak sempat dia berdoa, malu dia berdoa karena zikirnya belum cukup. Maka kita insya Allah di Kabupaten Rokan-Hulu, saya dalam perjalanan hidup saya, kenapa saya bisa kenal dengan Pak Ahmad, kenapa
membimbing saya, karena hidup ini kita bermakin tua. Saya ingin di hari tua saya tak bisa lagi tabligh akbar, tak bisa lagi berceramah. Jangan sampai di rumah pun bercakap tak tentu arah. Kita kalau semakin tua, emosi kita makin tinggi, orang tak menghormati kita, kita marah-marah, akhirnya darah tinggi naik, asam urat naik, asam lambung naik, asam sulfat naik, mati mendadak. Tapi insya Allah kalau kita sibuk dengan zikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah pas jam 10, 600 ml. Itulah kaji kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf silap salah saya Buya, Bapak Dr. Hewan Haidir MN, Bapak Dr. Ahmad MSI. Kalau Tuhan lupa pula betul. Membawa pedang yang terhunus, pedang terhunus dibawa pakai motor. Dulu memang doktorandus, sekarang sudah jadi doktor. Itu dia, mau menjelaskan aja. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Tak ada di akhir majlis, puncak dari pengajian bukan pada pengajian, tapi pada doanya. Puncak